Naga tidur Jepang akhirnya terbangun dan Tiongkok adalah yang pertama menjadi sasaran. Pada tanggal 8 Februari 2026, satu partai politik di Jepang memenangkan mayoritas super 2/3 di majelis terkuat parlemen Jepang. Bukan dalam koalisi atau kemitraan, satu partai memenangkan 316 dari 465 kursi. Hal seperti ini belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Rekor sebelumnya adalah 300 kursi yang dicapai oleh Perdana Menteri Nakasone pada tahun 1986. Tiongkok sudah sangat takut padanya ketika Takichi menjabat pada Oktober 2025. Beijing menandainya sebagai ancaman, tapi sekarang dengan mayoritas super ini, dia menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Begini, parlemen Jepang bekerja mirip seperti Kongres AILS. Ada majelis rendah dan majelis tinggi. Menguasai majelis rendah berarti menguasai pemerintahan. Jika punya mayoritas 2/3 di majelis rendah, kamu bisa meloloskan apapun yang diblokir majelis tinggi. Artinya, Takeichi dapat meloloskan hampir semua undang-undang yang diinginkannya, kecuali amandemen konstitusi. Craig Mark, ilmuwan politik di Universitas Hosei, menyampaikan hal ini ke Al Jazeera. Hasil ini memberinya peluang besar mengubah citra Jepang sebagai negara pasifis. Kini, yang membuat Tiongkok khawatir adalah pernyataan Takeichi. 3 bulan sebelum pemungutan suara ini bahkan terjadi, pada November 2025 selama sesi Komite Anggaran di Parlemen Jepang, Takeichi ditanya sebuah pertanyaan hipotetis. Dalam keadaan apa serangan Tiongkok terhadap Taiwan dapat mengancam keamanan Jepang? Nah, jawabannya sangat spesifik. Dia menyebutnya sebagai Sonritsu Kikijitai, yang berarti situasi yang mengancam kelangsungan hidup. Frasa itu sangat penting, jadi ingatlah baik-baik. Beberapa menit setelah pernyataan Takeichi, Tiongkok langsung bereaksi keras dengan mengeluarkan pernyataan singkat mereka sendiri. Xu Jian, konsul jenderal Tiongkok di Osaka, membagikan artikel berita soal pernyataan Takeichi dan menambahkan 7 kata. Leher kotor yang ikut campur harus dipotong. Leher yang dimaksud adalah milik Perdana Menteri itu sendiri. Jepang memanggil duta besar Tiongkok untuk protes. Postingan dihapus, namun Kementerian Luar Negeri Tiongkok enggan mengambil jarak. Beijing meminta Takeichi mencabut ucapannya, tetapi dia menolak. Saat ditanya di parlemen pun, dia tetap tidak mau mencabut ucapannya. Sejak saat itu, kedua negara terjebak dalam konfrontasi yang memanas, dan setelah pemilu bulan Februari, situasinya hanya akan semakin memburuk. Saya tahu, ini mungkin tak terdengar serius bagi Anda, tapi untuk memahami situasinya, Anda harus tahu apa yang Jepang lakukan pada Taiwan 1 abad lalu. Pada 17 April 1895, perwakilan dari dinasti Qing dan Kekaisaran Jepang menandatangani perjanjian Shimonoseki yang mengakhiri Perang Tiongkok-Jepang pertama. Tiongkok kalah telak, dan perjanjian tersebut mengharuskan Tiongkok menyerahkan Taiwan dan Kepulauan Penghu kepada Jepang. Berbeda dengan sewa 99 tahun Inggris atas Hong Kong, penyerahan ini bersifat permanen. Taiwan menjadi koloni resmi pertama Jepang, dan selama 50 tahun berikutnya Jepang memerintah pulau itu melalui penindasan bersenjata, eksploitasi ekonomi, dan asimilasi agresif. Tahun-tahun awalnya sangat brutal. Pasukan Jepang melancarkan kampanye besar terhadap pemberontakan lokal, menewaskan ribuan orang. Pada tahun 1902, menurut catatan sejarah, pemerintah kolonial mengadakan upacara penyerahan palsu, memancing pejuang perlawanan ke dalam penyergapan, lalu membantai lebih dari 5.000 warga Taiwan yang tidak bersenjata. Antara 1896 dan 1930 masyarakat adat mengadakan lebih dari 150 pemberontakan bersenjata melawan Jepang. Pada akhir 1930-an, Jepang beralih dari penindasan ke asimilasi paksa. Pemerintah kolonial meluncurkan gerakan Kominka, kampanye Jepangisasi, untuk mengubah rakyat Taiwan menjadi warga setia. Surat kabar Tionghoa dilarang, dan warga Taiwan dipaksa beribadah di kuil Shinto. Orang tua dianjurkan memberi nama Jepang pada anaknya agar mendapat jatah makanan lebih banyak. Sekolah hanya menggunakan bahasa Jepang, berbicara bahasa lokal dihukum. Tujuannya menghapus identitas lokal. Lalu datang Perang Dunia II. Ketika militer Jepang bergerak di Asia, Taiwan menjadi sumber tenaga kerja. Menurut statistik dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, sebanyak 207.900
183 orang. Taiwan bertugas di militer Jepang antara tahun 1937 dan 1945. Lebih dari 30.000 orang tewas atau hilang. Dari jumlah yang tewas tersebut, sekitar 28.000 kini diabadikan di kuil Yasukuni di Tokyo, kuil yang sama yang menghormati para korban perang Jepang, termasuk 14 penjahat perang kelas A yang dihukum di pengadilan Tokyo. Menurut kepercayaan Shinto, roh mereka beristirahat bersama tentara yang pernah menjajah. Jepang melihat kuil Yasukuni sebagai penghormatan korban, Tiongkok menilainya pemuliaan kekejaman, dan Sanai Takeichi sering berkunjung ke sana. Setelah Perang Dunia II, Jepang menyerah, Taiwan kembali ke Tiongkok, dan Jepang menandatangani konstitusi baru agar hal serupa tak terulang. Pasal 9 konstitusi itu menyatakan, rakyat Jepang selamanya melepaskan perang sebagai hak kedaulatan negara. Ancaman atau penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan internasional, serta angkatan darat, laut, dan udara, dan potensi perang lainnya tidak akan dipertahankan. Selama 80 tahun pasal itu mendefinisikan hubungan Jepang dengan militernya. Jepang hingga kini mempertahankan apa yang disebut pasukan bela diri, bukan angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara. Namun, Sanai Takeichi ingin mengubah hal itu. Secara praktis, pasukan bela diri Jepang adalah salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Mereka mengoperasikan kapal perusak canggih, kapal selam, jet tempur, dan rutin berlatih dengan pasukan Amerika Serikat. Namun, Pasal 9 tegas melarang Jepang memiliki militer tradisional untuk perang ofensif. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang jelas. Bagaimana mereka bisa membangun semua ini sambil tetap mematuhi konstitusi? Jawabannya adalah, pemerintah Jepang menemukan solusi alternatif. Menurut mereka, pasukan bela diri Jepang bukan militer sungguhan, hanya untuk melindungi Jepang jika diserang, dan secara teknis berbeda dengan berperang. Selama puluhan tahun, fiksi hukum ini memungkinkan Jepang menjaga militer kuat sambil tetap mematuhi konstitusi. Tapi bahkan dengan pengaturan ini, ada batasan yang signifikan. Jepang hanya bisa membela diri jika diserang secara langsung, yang berarti harus tetap di pinggir lapangan. Sementara sekutunya berperang di seluruh dunia, Jepang tidak bisa mengirim pasukan ke luar negeri, tidak bisa memberikan dukungan militer kepada negara sahabat yang sedang diserang, dan tidak bisa menggunakan kekuatan militer di luar wilayahnya sendiri. Pasukan bela diri hanya boleh melindungi Jepang. Jika melampaui batas itu, mereka melanggar konstitusi. Hal itu mulai berubah di bawah kepemimpinan Shinzo Abe pada tahun 2014 ketika kabinet Abe mengambil langkah penting dengan menafsirkan kembali Pasal 9 dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tahun berikutnya, Diet mengesahkan Undang-Undang Perdamaian dan Keamanan, memungkinkan Jepang menjalankan pertahanan diri kolektif di bawah kerangka baru ini. Jika sekutu seperti Amerika Serikat diserang dengan cara yang mengancam kelangsungan hidup Jepang, Jepang secara hukum dapat bertempur bersama mereka. Kunci utamanya adalah situasi yang mengancam kelangsungan hidup, tergantung bagaimana frasa itu diartikan. Undang-undang memberi contoh spesifik untuk memperjelas syaratnya. Serangan ke kapal Aresan yang membawa warga Jepang, serangan ke kapal perang Aresam, pengawas rudal dekat Jepang, atau blokade yang memutus pasokan energi Jepang. Namun, Taiwan tak pernah disebut secara eksplisit. Tidak ada Perdana Menteri yang mengaitkan pemicu hukum itu dengan Taiwan. Shinzo Abe memang pernah mengatakan hal serupa setelah lengser. Wakilnya, Taro Aso, juga menyampaikan pernyataan serupa pada pendukung lokal, bukan di parlemen. Sebagaimana disampaikan Jeffrey Hall, dosen di Universitas Studi Internasional Kanda, kepada Al Jazeera, inilah sikap tidak resmi dan tak terucap Jepang selama bertahun-tahun. Namun, Perdana Menteri tidak mengatakannya secara terbuka. Takeichi telah melewati batas itu. Dia mengatakannya sebagai Perdana Menteri yang sedang menjabat secara resmi di tempat yang paling formal. Sanai Takeichi bukan politisi Jepang biasa. Di negara yang kekuasaan politiknya diwariskan secara dinasti, ia muncul tiba-tiba dan dekat dengan elit. Ayahnya bekerja di perusahaan mobil, ibunya polisi. Dia naik motor, bermain drum, dan mendengarkan musik heavy metal. Dia adalah Perdana Menteri perempuan pertama Jepang, dan dia tidak mencapainya dengan bermain aman. Dia sampai di sana dengan menjadi suara konservatif yang paling tegas di partai yang telah mendominasi politik Jepang selama sebagian besar era pasca perang. Takeichi juga merupakan anak didik dari mendiang Shinzo Abe, Perdana Menteri terlama Jepang. Pria yang merevisi Undang-Undang Keamanan Jepang
pada 2015 dan merancang strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka untuk menghadapi pengaruh Tiongkok yang tumbuh. Abe dibunuh pada tahun 2022, tetapi visi politiknya tetap hidup. Dan Takeichi telah menegaskan bahwa dia akan melanjutkan persis dari titik di mana Abe berhenti. Inilah alasan Tiongkok sangat serius menanggapi pernyataannya. Takeichi menjadi tantangan langsung terhadap kepentingan inti Tiongkok, yakni reunifikasi Taiwan pada akhirnya. Kementerian Pertahanan Tiongkok memperingatkan Jepang akan mengalami kekalahan telak jika campur tangan militer di Selat Taiwan. Media pemerintah menuduh Takeichi memiliki kerinduan terhadap masa kolonial Jepang, namun ini baru permulaan. Beberapa hari setelah pernyataan Takeichi, Tiongkok mulai melancarkan perang ekonomi. Pertama, ada peringatan perjalanan. Pada 14 November, Kementerian Pendidikan Tiongkok memperingatkan pelajar di Jepang mengenai memburuknya situasi keamanan di sana. Lebih dari 123.000 pelajar Tiongkok belajar di Universitas Jepang, membayar kuliah, menyewa apartemen, dan mendukung ekonomi lokal di seluruh negeri. Keesokan harinya, Kementerian Luar Negeri mengimbau warga Tiongkok menunda kunjungan ke Jepang sementara waktu. Hampir 7,5 juta turis Tiongkok mengunjungi Jepang dalam 9 bulan pertama tahun 2025 yang merupakan sekitar 1/5 dari seluruh pengunjung. Maskapai Tiongkok segera menawarkan pengembalian dana. Menurut analis penerbangan di Beijing yang dikutip Foreign Policy, sekitar 500.000 perjalanan dibatalkan. Lalu, giliran makanan laut. Tiongkok perlahan mencabut larangan impor makanan laut Jepang yang diberlakukan akibat pelepasan air limbah Fukushima. Hanya beberapa bulan sebelumnya, Beijing mengumumkan akan melanjutkan impor dari sebagian besar prefektur. Lebih dari 700 eksportir telah mengajukan pendaftaran ulang. Pada 19 November, Tiongkok langsung menangguhkan seluruh impor makanan laut Jepang. Film-film Jepang yang dijadwalkan tayang di Tiongkok ditangguhkan. Pertemuan perencanaan Menteri Kebudayaan dari Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan ditunda. Lalu, pada 6 Januari 2026, Kementerian Perdagangan Tiongkok melarang ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang untuk pengguna akhir militer. Barang seperti mesin perkakas, elektronik, sensor, laser, dan komponen dirgantara. Ini pertama kalinya Beijing membatasi Jepang seperti ini sejak 2010. Selain itu, Tiongkok memberlakukan kontrol ekspor pada 7 kategori unsur tanah jarang: samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, dan yttrium. Material ini digunakan untuk motor kendaraan listrik hingga sistem pemandu jet tempur canggih. Jepang sulit mendapatkannya dari tempat lain. Segera setelah pembatasan ini, saham perusahaan besar Jepang turun, lalu muncul masalah panda. Tokyo bernegosiasi dengan Tiongkok untuk memperpanjang masa tinggal panda di kebun binatang Ueno atau mencari penggantinya. Namun sebaliknya, Tiongkok mengumumkan bahwa Xiao dan Lei akan pulang ke negara asal 1 bulan lebih awal dari jadwal. Ekonom memperkirakan ketidakhadiran panda membuat kebun binatang Ueno kehilangan sekitar 128 juta dolar per tahun dari pariwisata dan penjualan barang. Membawa pulang panda sama seperti menarik duta besar. Alih-alih mundur, Takeichi malah semakin tegas dan mengumumkan pemilu dini. Pada 19 Januari 2026, Takeichi mengumumkan pembubaran parlemen dan pemilu pada 8 Februari. Ini adalah perjudian besar. Dia baru menjabat sebagai Perdana Menteri kurang dari 4 bulan. Partainya telah kehilangan dukungan selama bertahun-tahun. Tetapi Takeichi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki para pendahulunya: popularitas yang sesungguhnya. Sejak menjabat, dia menikmati tingkat kepuasan tinggi dan membangun kehadiran cerdas di media sosial, membuat pemilih muda yang biasanya apatis mulai memperhatikan. Beberapa hari sebelum pemilu, dia didukung Donald Trump, dan pada 8 Februari pemilih Jepang memberikan keputusan. Partai Demokrat Liberal memenangkan 316 kursi dari 465 kursi di majelis rendah, bersama dengan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang. Blok berkuasa kini menguasai 352 kursi, lebih dari 3/4 kursi majelis.
Pemerintahan Takeichi dapat menganulir keputusan apapun di majelis tinggi. Mereka bisa mengusulkan amandemen konstitusi, hal yang belum pernah terjadi di Jepang pasca perang. Sebelum membahas apakah Takeichi bisa mengubah konstitusi, saya akan jelaskan situasi militer Jepang yang sangat penting bagi Tiongkok. Pada tanggal 26 Desember 2025, Kabinet Jepang menyetujui anggaran pertahanan terbesar sepanjang sejarah sebesar 9,04 triliun yen atau sekitar 58 miliar dolar untuk tahun fiskal 2026. Menurut The Associated Press, ini naik 9,4% dari tahun lalu dan menjadi rekor anggaran pertahanan yang ke-12 secara berturut-turut. Dalam program pertahanan 5 tahun, Jepang diperkirakan jadi negara dengan pengeluaran pertahanan terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan pemerintahan Takeichi berjanji untuk mencapai 2% dari PDB pada bulan Maret, 2 tahun lebih cepat dari jadwal semula. Angka 2% itu sangat penting karena merupakan standar NATO, tolok ukur yang telah didorong Amerika Serikat agar dipenuhi sekutunya selama bertahun-tahun. Jepang mencapainya lebih cepat dari jadwal, menunjukkan keseriusan pemerintahan Takeichi terhadap ancaman Tiongkok dan perubahan drastis sikap keamanan negara dalam waktu kurang dari 1 generasi. Namun, untuk apa semua uang itu digunakan? Pada Januari 2024, Jepang menandatangani kesepakatan senilai 2,35 miliar dolar untuk 400 rudal jelajah. Tomahawk terdiri dari 200 varian Block EVA dan 200 varian Block V. Rudal-rudal ini dapat menyerang target sejauh 1.600 km atau sekitar 1.000 mil. Jepang mempersenjatai 8 kapal perusak kelas Aegis dengan rudal yang diluncurkan dari kapal perang di laut. Dan kapal perusak JS Chohai sedang dimodifikasi agar dapat menggunakan Tomahawk saat ini, dengan penyelesaian yang diharapkan pada Maret 2026. Pikirkan apa arti semua ini. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat menulis konstitusi Jepang, terutama pasal 9, agar Jepang tak lagi mengancam negara tetangga. Untuk pertama kalinya, sejak 1945, Jepang mendapat kemampuan serangan ofensif jarak jauh dari Amerika Serikat. Negara yang dulu memaksakan pasifisme di Jepang, kini malah menjual senjata agar Jepang siap perang dengan Tiongkok. Sebuah ironi. Anggaran pertahanan mengalokasikan 6,2 miliar dolar untuk senjata rudal stand-off yang dapat menyerang target dari jarak aman tanpa membahayakan pasukan Jepang. Termasuk 1,13 miliar dolar untuk rudal permukaan ke kapal, tipe 12 buatan dalam negeri yang awalnya berjangkauan sekitar 200 km. Awalnya, untuk melindungi perairan pesisir Jepang, rudal-rudal itu kini telah ditingkatkan hingga sekitar 1.000 km. Jepang juga mengembangkan versi yang diluncurkan dari darat, kapal, dan udara sehingga fleksibel menyerang dari berbagai platform. Varian peluncuran dari darat telah mulai dikerahkan di resimen rudal Kyushu, pulau utama paling selatan Jepang. Jepang juga menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar untuk mengembangkan jet tempur siluman generasi berikutnya bersama Inggris dan Italia lewat program GCAP. Target tahun 2035 drone pendamping bertenaga AI akan terbang bersamanya. Australia baru saja memilih Mitsubishi Heavy Industries Jepang untuk membangun fregat yang ditingkatkan, menandai ekspor teknologi kapal perang pertama Jepang sejak Perang Dunia II dan memecahkan satu lagi tabu pasca perang. Lalu ada SHIELD, bukan SHIELD dari Marvel. Menurut Naval News, anggaran tersebut mencakup 640 juta dolar untuk sistem pertahanan pesisir berlapis baru yang dibangun dengan sistem udara, permukaan, dan bawah laut tanpa awak. Ini adalah jaringan drone terintegrasi yang bisa mendeteksi, melacak, dan menghadapi ancaman di dekat pantai Jepang. Dan perimeter ini bukan dibangun di sekitar Tokyo atau Osaka, melainkan di sekitar pulau-pulau barat daya Jepang yang terletak tepat di sebelah Taiwan. Rangkaian kepulauan Ryukyu membentang ke barat daya dari pulau-pulau utama Jepang, melintasi Laut Tiongkok Timur, seperti untayan mutiara, membentuk penghalang alami antara Samudra Pasifik dan daratan utama Tiongkok.
Di ujung rantai itu terdapat Yonaguni, pulau berpenghuni paling barat di Jepang, dan letaknya sangat dekat dengan Taiwan. Yonaguni berjarak sekitar 111 km dari pantai Taiwan. Pulau ini lebih dekat ke Taipei daripada ke Ishigaki, pulau Jepang terdekatnya sendiri. Pada hari yang cerah, Anda benar-benar bisa melihat pegunungan Taiwan dari Tanjung Barat Yonaguni. Sebagai perbandingan, Tokyo berjarak 2000 km ke arah yang berlawanan. Jepang diam-diam telah memiliterisasi pulau-pulau ini selama bertahun-tahun, menjadikannya jaringan anti-akses dan penyangkalan wilayah menurut perencana militer. Dirancang untuk membuat Tiongkok harus membayar mahal. Jika ingin memproyeksikan kekuatan ke Pasifik, Yonaguni mendapatkan garnisun militer pertamanya dengan sekitar 150 tentara dan stasiun pemantauan pantai pada tahun 2016. Ishigaki, pulau lebih besar di rantai itu, menerima baterai rudal anti kapal dan anti udara sejak 2023. Pada tahun 2024, 7 kompi rudal permukaan ke permukaan dikerahkan di Miyako, Ishigaki, dan Amami Oshima. Unit peperangan elektronik juga ditempatkan di Yonaguni dengan sistem untuk mengacaukan radar dan komunikasi musuh, berpotensi membutakan pasukan Tiongkok selama jam-jam awal yang krusial dalam setiap konflik. Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok mentolerir pembangunan militer Jepang karena pasal 9. Selama Jepang mempertahankan fiksi hukum bahwa mereka tidak bisa melakukan perang ofensif. Beijing meyakinkan diri bahwa kapal perusak dan jet tempur itu sekadar pamer dan Jepang tidak akan ikut campur apapun yang terjadi. Namun, pernyataan Takeichi menghancurkan pemahaman itu dengan secara eksplisit, mengaitkan kerangka pertahanan kolektif Jepang dengan Taiwan. Dia memperingatkan Tiongkok bahwa invasi apapun sekarang akan berarti harus melawan Amerika Serikat dan Jepang secara bersamaan jika Tiongkok memutuskan untuk menyerang Taiwan. Pejabat dan pakar sering menyebut 2027 sebagai tahun saat tentara pembebasan rakyat diprediksi mampu mencobanya. Mereka siap menghadapi armada Pasifik Amerika Serikat, kekuatan angkatan laut terkuat dunia. Itu sudah menjadi tantangan besar yang menuntut Tiongkok mengalahkan kelompok kapal induk Amerika, kawanan kapal selam, dan pembom jarak jauh dari pangkalan di seluruh Pasifik. Angkatan Laut Aisal Alas telah bersiap menghadapi skenario ini selama puluhan tahun dan mensimulasikan berbagai kemungkinan perangnya. Membangun senjata dan taktik yang dirancang khusus untuk mempertahankan Taiwan, tambahkan Jepang ke dalam perhitungan. Dan invasi yang berhasil tampak hampir mustahil, setidaknya tidak pada tahun 2027. Menurut Pusat Data Tenaga Kerja Pertahanan Aseratas, Amerika Serikat menempatkan sekitar 53.000 personel militer aktif di Jepang, lebih banyak daripada negara lain manapun di dunia. Sekitar setengah dari mereka terkonsentrasi di Okinawa, termasuk sekitar 19.000 marinir dari pasukan ekspedisi marinir ketiga atau 3MF, sebuah unit yang dirancang khusus untuk respons krisis cepat dan peperangan amfibi. Marinir ini akan jadi yang pertama tiba di lokasi dalam setiap kontingensi, terlatih merebut pulau, membangun kepala pantai, dan beroperasi di lingkungan pesisir yang diperebutkan seperti saat konflik Taiwan. Namun, kehadiran Ali Lalas baru permulaan. Jepang memiliki pasukannya sendiri yang tangguh, pasukan bela diri maritim. Jepang mengoperasikan 155 kapal, termasuk 4 kapal perang pembawa pesawat yang diklasifikasikan ulang untuk mengoperasikan jet tempur F-35B. 36 kapal perusak yang dilengkapi dengan sistem tempur Aegis, dan 23 kapal selam serang. Kapal-kapal ini termasuk yang paling senyap di dunia. 2 kapal kelas Izumo milik Jepang awalnya disebut sebagai kapal perusak helikopter, karena menyebutnya kapal induk dianggap mustahil secara politik di bawah interpretasi lama pasal 9 yang melarang kemampuan militer ofensif. Namun, seiring memburuknya keamanan dan berkembangnya Angkatan Laut Tiongkok, Jepang pun beradaptasi. Kapal-kapal itu kini diklasifikasikan sebagai kapal induk multiperan, dengan dek penerbangan yang tahan panas dan diperkuat untuk menahan suhu gas buang yang ekstrim. Dari jet lepas landas vertikal, F-35B masing-masing, kapal dapat membawa hingga selusin F-35B bersama dengan helikopter. Jepang kini mampu memproyeksikan kekuatan udara jauh dari pulau asalnya dan memiliki kapal induk meski tidak disebut demikian.
Kekuatan kapal selam Jepang juga mengesankan. Kapal selam kelas Soryu menggunakan baterai litium-ion canggih yang membuat mereka sangat senyap saat beroperasi di bawah air. Mereka adalah kapal selam diesel listrik yang paling sulit terdeteksi di dunia. Kapal selam kelas Taigei yang lebih baru, dengan sistem propulsi dan sensor yang lebih canggih, kini mulai dioperasikan, semakin memperluas keunggulan bawah laut Jepang. Berdasarkan total tonase armada, Jepang memiliki angkatan laut terbesar ke-6 di dunia. Dan tidak seperti banyak angkatan laut lain yang seukuran itu, hampir setiap kapalnya modern, terawat dengan baik, dan diawaki oleh para profesional yang sangat terlatih. Bayangkan perlawanan yang akan dihadapi Tiongkok dalam skenario Taiwan jika Jepang terlibat penuh. Jarak dari Okinawa ke Taiwan sekitar 630 km, kurang lebih sama dengan jarak yang harus ditempuh armada invasi sekutu pada D-Day dari Inggris ke Normandia. Operasi ini butuh perencanaan bertahun-tahun, supremasi udara dan laut total, namun tetap menyebabkan banyak korban di pantai. Tantangan Tiongkok akan jauh lebih berat. Tidak seperti Selat Inggris yang merupakan perairan terbuka, Kepulauan Ryukyu Jepang menjadi penghalang alami. Serangkaian kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan dengan stasiun radar, baterai rudal, dan pangkalan udara yang harus ditembus atau dilewati oleh setiap kekuatan laut Tiongkok. Jelas, Jepang sudah memainkan peran besar dalam menahan Tiongkok. Dan dampak dari amandemen konstitusi terhadap pasal 9 akan sangat besar, tetapi untuk mencapainya sama sekali tidak mudah. Merevisi pasal 9 membutuhkan mayoritas 2/3 di kedua majelis parlemen. Dan disitulah jalan Takeichi menjadi rumit. Usulan amandemen harus disetujui 2/3 anggota kedua majelis parlemen. Kita sudah membahasnya. Takeichi punya mayoritas di majelis rendah, tapi tidak di majelis tinggi, jadi dia terhenti di awal. Meski menunggu hingga setelah pemilu 2028 dan memenangkan cukup kursi, dia tetap memerlukan kerja sama partai oposisi. Banyak dari mereka menentang revisi pasal 9. Partai Demokrat untuk Rakyat yang membantunya membentuk pemerintahan. Pemerintah mendukung revisi konstitusi secara prinsip, tetapi berhati-hati terhadap detailnya. Partai Demokrat Konstitusional, oposisi utama, sangat menentangnya. Takeichi saat ini bisa melakukan apa saja kecuali revisi konstitusi formal. Langkah kedua dimulai setelah kedua majelis menyetujui amandemen dengan suara mayoritas super. Setelah itu, usulan amandemen diajukan ke referendum nasional, di mana semuanya jadi tidak terduga. Itu langkah ketiga. Setelah kedua majelis menyetujui amandemen, kabinet akan menetapkan tanggal referendum yang harus digelar antara 60 hingga 180 hari setelah persetujuan parlemen. Pemilih akan menerima tiap usulan amandemen secara terpisah dan memilih setuju atau tidak untuk masing-masing. Semua warga negara Jepang yang berusia 18 tahun ke atas dapat memberikan suara dan prosesnya berjalan seperti pemilihan umum nasional dengan tempat pemungutan suara di seluruh negeri dan prosedur penghitungan suara yang sama. Namun, pemilih Jepang belum pernah menghadapi referendum konstitusi. Tidak sekalipun dalam sejarah 78 tahun konstitusi, sebuah amandemen berhasil sampai ke tahap pemungutan suara publik. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka akan memilih saat harus meninggalkan pasal 9. Beberapa survei menunjukkan mayoritas tipis mendukung revisi, yang lain memperlihatkan penolakan, dan hasil sering bergantung pada perumusan pertanyaan. Pemilih muda lebih terbuka pada revisi, sementara pemilih tua lebih menjaga klausul pasifis. Warga Okinawa yang menampung sebagian besar pangkalan militer asal alas dan masih mengingat kehancuran pertempuran Okinawa, umumnya lebih menentang militerisasi dibandingkan pemilih di Tokyo atau Osaka. Dan kemudian ada masalah uang, dan ini cukup besar. Utang pemerintah Jepang sudah melebihi 200% dari PDB, rasio tertinggi di dunia maju dengan selisih yang signifikan. Hal yang memperburuk situasi adalah demografi Jepang yang berat. Dengan hampir 30% penduduk berusia di atas 65 tahun dan persentase itu terus naik. Biaya kesehatan melonjak, kewajiban pensiun membengkak, dan populasi usia kerja yang benar-benar membayar pajak semakin menyusut setiap tahunnya. Pemerintah Takeichi berencana menaikkan pajak korporasi dan tembakau, serta telah menyetujui kenaikan pajak penghasilan mulai 2027 untuk menutup pengeluaran pertahanan,
berdampak langsung pada pemilih kelas menengah. Namun, apakah itu benar-benar menutupi kekurangannya masih menjadi pertanyaan. Pengeluaran pertahanan seharusnya mencapai 2% dari PDB dan tetap di angka itu, yang berarti harus mencari tambahan 15 hingga 20 miliar dolar per tahun dibandingkan anggaran sebelumnya. Uang tersebut harus berasal dari suatu tempat dan pilihannya tidak menarik. Anda bisa menaikkan pajak, tapi jika terlalu tinggi, Anda bisa kalah pemilu. Anda bisa memangkas program sosial seperti layanan kesehatan atau pensiun, tapi itu sama saja dengan bunuh diri politik di negara di mana hampir sepertiga pemilihnya adalah lansia. Anda juga bisa meminjam lebih banyak, menaikkan rasio utang dan berisiko memicu krisis yang mengguncang perekonomian. Setiap pilihan berisiko politik dan ekonomi besar, dan Takeichi harus menavigasinya sambil menjaga koalisi tetap solid. Ada risiko yang jarang dibahas, dan mungkin paling berbahaya, Jepang yang lebih kuat belum tentu mencegah Tiongkok bergerak ke Taiwan. Hal itu justru bisa mempercepat waktu dan membuat perang lebih mungkin terjadi. Pikirkan dari sudut pandang Beijing. Setiap tahun, Jepang makin kuat dengan lebih banyak rudal Tomahawk, pesawat F-35, kapal selam, serta integrasi lebih baik dengan pasukan Amerika Serikat. Perimeter pertahanan di sekitar Kepulauan Ryukyu makin sulit ditembus, sehingga peluang invasi sukses ke Taiwan makin kecil. Sebagai perencana militer Tiongkok, membandingkan 2027 dan 2030 menunjukkan bahwa menunda justru memperumit tugas Anda. Semakin Tiongkok menunda, Jepang makin punya waktu menempatkan senjata, menimbun rudal, amunisi, dan memperkuat pulau-pulau barat daya jadi penghalang tak tertembus. Beberapa ahli strategi khawatir memberi mandat ini ke Takeichi yang memperluas kemampuan militer Jepang bisa membuat Selat Taiwan lebih berbahaya dalam waktu dekat. Dengan meyakinkan Beijing bahwa menunggu hanya akan memperburuk peluang militernya. Jika Tiongkok merasa peluangnya makin kecil, mereka bisa bertindak lebih cepat, bahkan sebelum pembangunan militer Jepang rampung, dan ini mulai tampak. Pada hari-hari terakhir, tahun 2025, Tentara Pembebasan Rakyat menyelesaikan latihan militer besar-besaran dengan Sandi Misi Keadilan 2025 yang mensimulasikan perebutan dan blokade Taiwan. Pada November, Global Times yang berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok menerbitkan editorial yang mempertanyakan kedaulatan Jepang atas Kepulauan Ryukyu, tempat Jepang sedang membangun garis pertahanan. Tulisan itu menyatakan klaim Jepang atas Okinawa dan pulau sekitarnya diragukan secara historis karena kerajaan Ryukyu dulu adalah negara merdeka yang memiliki hubungan upeti dengan Tiongkok sebelum dianeksasi Jepang pada 1870-an. Global Times dikendalikan Partai Komunis Tiongkok. Jadi opini seperti ini tidak diterbitkan secara kebetulan. Semua kata dan argumen diperiksa dan disetujui. Mempertanyakan kedaulatan Jepang atas Okinawa dan seluruh rantai pulau barat daya adalah pesan langsung kepada Tokyo. Jika Jepang berniat membela Taiwan, Tiongkok bisa membalas dengan isu Okinawa dan menuding Jepang menduduki wilayah asing. Lalu, bagaimana posisi kita sekarang? Tiongkok menyatakan satu pemilu tak akan mengubah kebijakannya. Namun Beijing telah menarik panda, melarang makanan laut Jepang, membatalkan penerbangan, membatasi ekspor logam tanah jarang, memberlakukan larangan teknologi dwiguna, dan menolak dialog. Cukup banyak kebijakan untuk negara yang mengaku tidak ada perubahan di Jepang. Takeichi mengonfirmasi rencana merevisi strategi pertahanan nasional Jepang pada Desember 2026 agar sesuai dengan lingkungan keamanan baru dan kemungkinan besar memperluas skenario penggunaan kekuatan oleh Jepang. Pada Maret, dia akan mengunjungi Donald Trump di Gedung Putih. Kunjungan yang sudah diumumkan sebelum hasil pemilu Jepang keluar menunjukkan antusiasme Washington untuk bekerja sama dengannya. Trump akan mengunjungi Xi Jinping di Beijing pada April untuk salah satu pertemuan diplomatik yang paling disorot dalam beberapa tahun terakhir. Siklus 3 arah antara Tokyo, Washington, dan Beijing akan segera menguji segitiga diplomatik yang belum diuji sejak Perang Dingin. Reuters melaporkan Trump secara pribadi meminta Takeichi agar tidak memperbesar perselisihan dengan Tiongkok. Apakah dia akan mendengarkan masih jadi pertanyaan, tetapi dia tidak menang. 316 kursi hanya karena hati-hati. Jepang kini punya pemimpin dengan mandat elektoral terkuat sejak Perang Dunia II berakhir. Transformasi militer berlangsung, kontrak ditandatangani,
senjata dikirim, dan jalur hukum tetap ada meski diperdebatkan. Untuk bertempur bersama Amerika demi Taiwan, langkah-langkah sedang diambil agar Jepang dapat memainkan peran tempur utama dalam konflik Taiwan, sesuatu yang dulu tak terpikirkan hanya 1 generasi yang lalu. Apakah kebangkitan Jepang akan mencegah atau mempercepat langkah Tiongkok ke Taiwan tetap menjadi pertanyaan yang tak terjawab. Teori pencegahan menyebutkan pertahanan kuat dapat mencegah perang dengan membuat agresi menjadi mahal dan mungkin benar. Namun sejarah sering menunjukkan perlombaan senjata memicu ketegangan yang berujung konflik. Ketakutan akan masa depan mendorong negara besar menyerang lebih dulu daripada menerima penurunan kekuatan relatif mereka secara perlahan. Bahaya sesungguhnya ada di celah antara pencegahan dan provokasi, antara perdamaian 80 tahun dan perang yang bisa mengubah abad ini.